Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sudana selaku dosen Pauji ke-1, yang terhormat Bapak Cening selaku dosen Pauji ke-2, dan yang terhormat Ibu Krisna selaku dosen Pauji ke-3. Perkenalkan, nama saya Nimade Bayu Kusuma Putri dengan NIM 22156444154. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Environmental Social Governance atau ESG Score terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023 hingga 2025. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian. Namun, aktivitas operasionalnya juga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, penerapan GCG dan ESG Score menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan investor serta nilai perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ESG Score baik secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2023 hingga 2025. Selanjutnya mengenai pembahasan terkait bab 2. Pada penelitian ini didasari oleh beberapa grand teori, yakni diantaranya yang pertama ada teori agensi, menjelaskan hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen atau agen. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan adanya konflik keagenan, sehingga good corporate governance diperlukan untuk meminimalkan adanya konflik keagenan tersebut. Yang kedua ada teori legitimasi, menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh kepercayaan masyarakat melalui kegiatan yang sesuai dengan nilai dan norma, salah satunya yakni dengan menerapkan ESG Score. Kemudian yang ketiga, teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, oleh karena itu penerapan GCG dan ESG diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan dari teori tersebut, penelitian ini mengajukan 4 hipotesis, yakni yang pertama ada kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang kedua, komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan yang ketiga, ESG score berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang terakhir, yakni kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ESG score secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yakni mengenai bab 3. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, kemudian sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 14 perusahaan, kemudian dikali dengan 3 tahun selama periode pengamatan yang didapat sejumlah 42 observasi, kemudian terkait dengan variabel independen diukur melalui Tobin skew, kemudian variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional yang dihitung berdasarkan kepemilikan saham institusional, pemerintah dan perusahaan lain dibagi dengan total jumlah saham yang beredar. Kemudian yang kedua, yakni komisaris independen diukur berdasarkan jumlah dewan anggota komisaris independen dibagi dengan total dewan anggota komisaris, kemudian dikali dengan 100%. Lalu yang ketiga, yakni ESG score diambil dari data Morningstar Sustainalytics. Kemudian terkait dengan analisis data menggunakan statistik deskriptif, lalu ada uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 25. Selanjutnya yakni mengenai bab 4. Pertama, akan dilakukan uji analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dari data penelitian. Dari hasil uji tersebut, yang dimana kepemilikan institusional dengan nilai rata-rata sebesar 0,7391, dengan nilai minimum sebesar 0,44 dan nilai maksimum sebesar 1. Komisaris independen nilai rata-rata sebesar 2,3883 dan nilai minimum sebesar 0,83 dan nilai maksimum sebesar 4. Kemudian yang ketiga, ada ESG score nilai rata-rata sebesar 30,2733, nilai minimum sebesar 16,30 dan nilai maksimum sebesar 45,24. Kemudian nilai perusahaan dengan nilai rata-rata sebesar 2,4050 dan nilai maksimum sebesar 0,45 dan nilai maksimum sebesar 8,88. Selanjutnya yakni mengenai uji asumsi klasik. Nah, berdasarkan hasil pengujian, seluruh uji asumsi klasik memenuhi syarat. Jadi yang pertama dimulai dari uji normalitas yang dimana asimsik atau two-tilt sebesar 0,200 sedangkan nilai Monte Carlo Sig two-tilt sebesar 0,615. Kedua signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, dengan demikian residual pada model regresi berdistribusi normal. Kedua,
Ada uji multikulinaritas, yakni kepemilikan institusional dengan nilai toleransi sebesar 0,795 dengan VIF sebesar 1,259. Kemudian komisaris independen memiliki nilai toleransi sebesar 0,9271 dan VIF sebesar 1,079, sedangkan SG Score memiliki nilai toleransi sebesar 0,769 dan VIF sebesar 1,301. Seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinaritas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil uji Glaser, yang variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,142 dan komisaris independen sebesar 0,077 dan SG Score sebesar 0,199. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari adanya gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 2,183. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, terdapat uji regresi linear perganda. Diperoleh persamaan regresi yakni seperti pada PPT, yakni Y sama dengan 4,244 ditambah dengan kepemilikan institusional sebesar 1,417 ditambah dengan komisaris independen sebesar 0,203 ditambah dengan SG Score sebesar 0,11 ditambah dengan E. Seluruh koefisien bernilai positif yang menunjukkan bahwa seluruh peningkatan kepemilikan institusional, komisaris independen, maupun SG Score cenderung meningkatkan nilai perusahaan. Dan selanjutnya, ada uji T. Berdasarkan hasil uji T, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi yakni di bawah 0,05. Kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,037, komisaris independen sebesar 0,022, dan SG Score sebesar 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga dari variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga seluruh hipotesis parsial dalam penelitian ini diterima. Kemudian selanjutnya terkait dengan uji F, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti kepemilikan institusional, komisaris independen, dan SG Score secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,255. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan SG Score mampu menjelaskan variasi nilai perusahaan sebesar 25,5%, sedangkan 74,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar modal penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni menggunakan 3 variabel independen, periode penelitian yang terbatas yakni pada tahun 2023 hingga 2025, serta hanya berfokus pada perusahaan manufaktur. Yang terakhir yakni mengenai bab 5. Terkait kesimpulan, seluruh hipotesis penelitian diterima. Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan SG Score terbukti berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan manufaktur dalam periode 2023 hingga 2025. Kemudian, implikasi dalam penelitian ini secara teoritis mendukung adanya agensi teori, stakeholder teori, dan legitimasi teori dalam menjelaskan pengaruh good corporate governance dan SG Score terhadap nilai perusahaan. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, perusahaan, dan investor yang meningkatkan penerapan GCG dan SG sebagai upaya dalam peningkatan nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya, saya sendiri menyarankan agar investor tidak hanya berfokus pada aspek keuangan saja, namun terus memperkuat implementasi GCG dan SG serta penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek maupun variabel yang lebih beragam. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dosen penguji.